ketika hambaku meminta maka aku akan mengabulkan. Ketika mereka berumrah dan haji, dan ketika hambaku meminta maka aku akan mengabulkannya. Maka di sana banyak-banyaklah berdoa. Maka itulah kami di sini berupaya memberikan pembekalan materi secara mendalam sebelum manasik offline yang diadakan oleh Venture sendiri. Kenapa? Karena dari pembekalan materi ini nanti kita berharap ketika umroh di sana ibadah kita itu nggak kurang ilmu. Waktu yang sampai di sana itu manfaat bagi kita. Jadi kita paham nanti tawafnya harus bagaimana. Jadi kita paham keutamaan itu harusnya bagaimana. Agar apa? Agar yang di sana itu yang kita lakukan bernilai ibadah semua. Karena di sana Bu, ibadah itu bertambah banyak pahalanya. Maka kita utamakan setiap apapun yang kita lakukan semua karena Allah. Nah, selain itu, keutamaan ketika kita bisa ibadah umroh dan haji di sana adalah kalau kita sholat di Masjidil Haram, berapa pahalanya Bu? 100.000 kali dibandingkan kita sholat di sini. Maka ibadah utama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi adalah sholat. Kalau di Masjid Nabawi, di Madinah, pahalanya 1.000 kali. Tapi kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Maka perbanyaklah sholat di sana selain sholat wajib. Jadi sholat sunnah yang kita bisa lakukan di sana yang utama sekali adalah sholat taubat. Sholat taubat minta sama Allah untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi sholat taubat itu juga salah satu sholat yang tidak kenal waktu. Jadi boleh kapan aja. Kalau tahajud kan harus nunggu sepertiga malam. Harus bangun tidur dulu. Waalaikumsalam. Masuk. Sini boleh ke sini teh. Sebelah sini boleh. Salat sunnah tobat ya Bu tadi yang tidak tergantung oleh waktu. Sini boleh di sini Bu, dekat saya boleh. Nggak apa-apa boleh. Pokoknya kalau dengerin materi harus nyaman. Jadi jangan sampai pura-pura oke padahal nahan sakit atau apa Bu, nanti malah nggak bisa masuk. Jadi senyaman mungkin. Mau senderan boleh, mau selonjoran boleh, tiduran boleh. Yang nggak boleh apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Tidur nanti beneran. Pokoknya senikmatnya. Kalau udah pegel selonjoran boleh. Kalau sudah nyaman itu nanti materi masuknya juga mudah. Sholat sunnah taubat, sholat yang tidak terikat waktu itu sholat sunnah taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat sunnah mutlak, dua-duanya 2 rakaat. Mau baca surat apa? Surat yang dihafal. Tapi utamanya surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Jadi ayat pertama surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi kalau misalnya belum banyak hafal surat-surat, ini dulu dihafalin. Karena apa Bu? Surat Al-Kafirun itu menandakan surat bagaimana Rasul itu dulu nggak mau disuruh gantian. Dikasih apapun sama orang kafir suruh gantian, ayo nggak apa-apa deh gantian, aku nanti sehari ini aku nyembah Tuhan kamu, asal kamu mau Tuhan nyembah Tuhan aku. Itu sebagai penegasan akidahnya Rasul. Maka disarankan oleh beberapa ulama rakaat pertama surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas itu adalah surat-surat penguatan akidah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu surat-surat penguatan akidah. Dihafalkan, ditartilkan agar feelnya dapat ketika kita sholat. Sholat taubat 2 rakaat. Sholat taubat dengan membawa nama-nama orang yang mungkin selama ini menjadi penyebab kecewanya kita, penyebab nggak enak hatinya kita. Bawa dalam sholat kita Bu, bawa ke sana, adukan semua permasalahan kita kepada mereka, kepada Allah ya. Apa yang telah mereka lakukan kepada kita, sebutkan kepada Allah. Atau bisa jadi kita yang punya dosa kepada orang lain, kepada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, tapi kita belum sempat minta maaf. Jadi kalau mau sholat taubat, sebelum kita baca niat sholat taubat, berdiri dulu, ngobrol sama Allah, bilang sama Allah,
Ya Allah, jadikan sholat taubat ini sebagai penggugur dosa, sebagai jalan Engkau ampuni diriku. Sebutin nama orang, Bu, misalnya ada nama orang yang bikin kita kecewa atau kita sedang gak enak hati sama orang itu, sebagai jalan Engkau mengampuni diriku dan mengampuni Iin Kusnaini, dan jadikanlah ya Allah ruhnya memaafkan aku. Misalnya seperti itu, disebutin seperti itu. Misalnya kita punya salah dengan orang dulu dan belum sempat minta maaf, orangnya jauh, sebutkan. Baru kita sholat. Usalli sunatan taubati rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Setiap kali ada kesempatan ke Masjidil Haram, sholat taubat. Agar apa, Bu? Hati kita bersih, hati kita lapang, nggak bawa-bawa benci ke sana, nggak bawa-bawa sebel ke sana. Karena hati yang lapang, hati yang bersih, Allah cinta. Pernah disebutkan dalam sebuah kisah, ketika dalam majelis ilmu, Rasulullah ketika berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah pernah berkata gini, lihat sebentar lagi akan ada datang orang penghuni surga, calon penghuni surga. Datang, Bu, bapak-bapak, biasa, tampangnya biasa, dengan pakaian yang sederhana. Besoknya ketika bermajelis lagi, ngomong lagi Rasulullah, lihat nanti sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Ternyata orang yang sama itu lagi. Sampai 3 kali berturut-turut orang yang sama Allah sama Nabi sudah dikasih tahu bahwa sudah dijamin bahwa dia calon penghuni surga. Sampai akhirnya seorang sahabat penasaran, ibadah apa ya sampai dia belum meninggal aja Rasul sudah mengabarkan bahwa dia akan masuk surga. Maka sahabat itu ngikutin ke rumahnya, Bu, ngikutin sampai ikut nginep di sana, pengen tahu apa ibadahnya. Ternyata ibadahnya biasa aja, bahkan menurut dia lebih bagus dia, sholatnya lebih lama dia, zikirnya lebih lama dia. Si bapak itu biasa aja. Maka ketika karena biasa aja, akhirnya dia pamit pulang, bilang gini, saya sebenarnya ikut nginep sama kamu tuh karena penasaran, tahu nggak kamu bahwa kamu itu sama Rasul sudah dijamin akan masuk surga. Maka saya penasaran nih, kenapa kok bisa ya orangnya belum meninggal tapi sudah dikabari bahwa dia akan masuk surga. Maka saya penasaran, tapi ternyata ibadahnya biasa aja. Sebenarnya ada ibadah rahasia apa yang kau sembunyikan? Dia sampai bingung dia sendiri, Masya Allah, Nabi sudah mengabarkan bahwa dia mau masuk surga. Kalau kita, Bu, udah dikabarin mau masuk surga nanti meninggalnya, kita gimana, Bu? Santai-santai aja ya, Bu. Udah ada jaminan masuk surga. Beliau cuma mengatakan gini, ibadah saya biasa-biasa aja, tapi mungkin ada satu hal yang membuat Allah ridho. Jadi setiap malam sebelum tidur, saya selalu memaafkan orang-orang di satu hari ini yang mungkin mengecewakan saya atau saya membuat orang lain kecewa. Sehingga saya tidur dalam keadaan tidak membawa benci, tidak membawa dendam, tidak membawa sakit hati. Maka keutamaan sholat taubat di sana seperti itu, ngadu sama Allah. Ngadu sama Allah, minta sama Allah agar Allah ampuni dosa kita, ampuni orang-orang yang mungkin membuat kita kecewa, yang udah nipu kita misalnya, yang udah bohongin kita, yang udah fitnah kita. Bawa ke sana, Bu, aduin. Ketika kita sudah di depan Ka'bah, ketika kita sudah ada di tempat mustajab doa, laporin semuanya sama Allah. Tapi ingat, laporinnya bukan dengan kebencian, tapi minta keridhaan Allah. Maka tadi kalimatnya seperti itu, ya Allah, jadikan sholat taubat ini sebagai jalan Engkau mengampuni dosaku dan mengampuni dosa Siti Muslikah misalnya, seperti itu ya, Bu. Dan jadikanlah rohnya memaafkan hamba. Lapor sama Allah, baru baca niat sholat taubat. Selain sholat taubat, tadi sholat apa, Bu? Yang sholat istikharah. Sholat istikharah itu nggak melulu tentang minta dipilihkan dua soal yang kita bingung ya, nggak melulu tentang itu. Sholat istikharah itu bisa dilakukan ketika kita meminta dipilihkan sama Allah. Ya Allah, hari ini pilihkanlah untukku amal yang baik yang aku mampu lakukan. Ya Allah, hari ini pilihkanlah untukku lingkungan baik yang bisa aku masuki di dalamnya. Ya Allah, pilihkanlah hari ini rezeki yang akan Engkau hadirkan untukku sebagai rezeki yang halal, thayyibah, dan berkah. Jadi nggak melulu sholat istikharah tentang, ya Allah, anak saya ada 2 nih yang ngelamar, pilihin yang mana ya Allah. Bukan tentang itu aja, tapi tentang apa yang belum kita tahu,
tentang rezeki kita, tentang amal kita, tentang lingkungan kita, tentang kegiatan kita. Sholat istikharah. Kalau cuma tentang pilihan yang udah ada di depan mata tapi kita bingung, jangan-jangan kita nggak pernah sholat istikharah. Ya kan Bu ya? Kasihan sih sholat istikharah itu jadi jarang dilakukan. Maka lakukan Bu sholat istikharah. Selain sholat istikharah, sholat hajat. Bisa dilakukan kapanpun, walaupun waktu terbaiknya selalu di sepertiga malam, di malam. Tapi sholat hajat itu bisa dilakukan kapanpun. Maka sholat hajatlah di sana, minta sama Allah yang menjadi hajat kita, yang menjadi keinginan kita. Karena tadi umroh dan haji salah satu keutamanya adalah sebagai tempat pengabulan dosa, tempat pengabulan doa. Kalau yang pertama tempat apa? Penghapusan dosa. Antara umroh yang satu dengan yang umroh yang lainnya ada penghapusan dosa di antaranya. Jadi banyakin umroh. Minta sama Allah ketika di sana agar kita bisa berumroh terus-terusan, Bu. Mau setiap tahun, mau setahun 2 kali, minta sama Allah karena beda, Bu. Beda rasanya ibadah di sana dengan ketika di tanah air. Yang kedua tadi tempat pengabulan doa. Yang ketiga, umrah yang kita lakukan itu membutuhkan biaya dan membutuhkan istilahnya apa Ibu? Ikhtiar kita, usaha kita, tenaga kita, waktu kita. Maka Allah akan mengganti biaya yang dikeluarkan untuk semakin mendekat kepada Allah dengan berlipat-lipat. Maka Ibu jangan bilang gini, kalau misalnya ngurusin SIM-nya ngurusin paspornya mahal lagi, jangan bilang mahal. Ya Allah, hamba mau ngurus paspor, semoga Engkau mudahkan ya Allah. Mau ngurusin apanya lagi, aduh biaya lagi. Insya Allah kalau sudah Allah panggil, akan Allah mudahkan rezekinya. Bu, ngurusin satu jagat raya aja Allah gampang kok Bu, apalagi timbang ngurusin kita yang cuma satu orang. Maka perbaiki prasangka baik gitu. Allah akan mengganti biaya umrah yang kita keluarkan dengan rezeki yang lebih lagi. Maka jarang sekali orang yang sudah umrah atau haji itu ekonominya atau apanya itu jadi sulit. Biasanya malah lebih baik lagi. Biasanya nih umrah berangkat sendiri, nanti insya Allah diberikan rezeki, bisa bawa orang tua, bisa bawa anak-anak. Itu siapa Bu yang memberikan? Allah. Sama seperti sekarang kita nggak pernah tahu rezeki dari mana kalau dipikir-pikir secara nalar, secara logika misalnya seperti itu Bu ya. Tapi Allah takdirkan kita bisa pergi berangkat umrah untuk bisa beribadah dengan baik di Baitullah nanti. Selain itu banyak hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat umroh, karena di sana mah kita itu nggak pernah tahu akan seperti apa kejadiannya. Maka sedikit banyaknya kita harus sudah mempersiapkan diri dari rumah ini, dari rumah kita, untuk mulai mempersiapkan iman kita, mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan hati kita untuk bisa menjadi hamba yang Allah cinta nanti di sana. Maka sebaik-baik bekal adalah kalau di sini saya bilangnya bekal kita adalah nasi. Kok nasi sampai sono nanti basi. N-nya niat. Luruskan niat kita semata-mata karena Allah. Maka ketika kita mau mulai berangkat, mau dari sekarang nih Bu ya, sebelum berangkat aja biasanya ujian itu sudah datang. Terutama ujian sabar. Itu dari belum berangkat aja biasanya udah ada Bu, udah ada ujian sabar, udah ada ujian khawatir, itu akan udah ada. Maka luruskan niat kita bahwa kita itu berumroh untuk Allah semata-mata karena mencari keridhoannya Allah. Maka kalau ada apa-apa, tinggal kita bilang sama Allah, terserah Engkau ya Allah, bagaimana Engkau memperjalankan semua peristiwa yang menurut Engkau baik. Jadi kalau ada apa, niatkan ini sebagai ibadah. Maka dari awal nih Bu, kita nih udah dikasih waktu-waktu mustajab doa ketika kita mulai dari mau berangkat. Safarnya kita, apalagi safar dalam rangka ibadah, itu adalah waktu mustajab doa. Maka dari berangkat itu Bapak dan Ibu sudah mulai memperbanyak doa. Mau berangkat Bu, bukan cuma sekedar bismillahirrahmanirrahim, tapi minta sama Allah dijaga apa yang kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hamba titip
keluarga yang hamba tinggalkan, anak-anak yang hamba tinggalkan, pasangan yang hamba tinggalkan ya Allah, dalam sebaik-baik penjagaan-Mu ya Allah. Hamba titip harta yang hamba tinggalkan dalam sebaik-baik penjagaan dan pengawasan-Mu ya Allah. Hamba mau safar untuk semakin mendekat kepadamu ya Allah. Banyakin doa, banyakin zikir. Waktu kita dari berangkat sampai nanti sampai itu adalah waktu mustajab doa. Nanti jadi di pesawat banyakin doa, niatkan semua karena Allah. Kalau sudah niat karena Allah, maka A-nya, nasi A-nya, akhlak dan adab kita merunut pada apa kata Allah. Jaga adab dan akhlak kita. Menurut pada apa kata Allah itu artinya begini. Apapun yang Allah takdirkan hari itu terjadi, artinya memang itu sudah takdir kita. Jadi misalnya kita udah datang, ternyata pesawatnya delay. Apa kita bisa ngamuk-ngamuk? Iya, emang kalau ngamuk bisa nyupir sendiri, kan nggak bisa. Marah ataupun menerima, itu tetap aja pesawat nggak berangkat kalau belum dinyatakan bisa berangkat. Maka kita perbaiki akhlak dan adab kita dengan apa? Berpikir positif. Oh, pesawatnya delay, alhamdulillah, berarti saya nih masih diberi waktu istirahat dulu di sini. Insya Allah nanti berangkatnya lebih aman, lebih selamat. Ibu bisa pakai untuk zikir, ibu bisa pakai untuk tambah ngaji di bandaranya. Pokoknya apapun itu, kalau kita kembalikan kepada Allah, maka hati kita tenang. Jadi begitupun nanti ketika sampai di Mekah atau Madinah, misalnya Bu sampai sana, dapat makanan seperti apapun, bersyukur. Bersyukur kita nggak perlu ke Malabar, nggak perlu masak, nggak perlu ngeracik-racik, tahu-tahu sudah ada, tinggal ibu waktunya makan, bapak ibu makan di lantai 7, sarapan jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian, antri, makan, bersyukur, alhamdulillah, nikmat. Jadi apapun yang Allah hadirkan di hadapan kita, itu sebagai nikmatnya kita. Bu jangan bilang gini, apaan nih gini banget sih, lihat Bu ya. Karena ini yang disebut gini, ketika kita bersyukur, maka la in syakartum wa azidannakum, maka nikmat akan ditambah. Makan sambil bilang sama Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, jadikan makanan ini sebagai jalan Engkau memperkuat tubuhku, menyehatkan badanku, agar aku bisa ibadah dengan optimal. Saya alhamdulillah beberapa kali umroh, haji di tahun 2010 dan umroh alhamdulillah sudah beberapa kali. Dan beberapa kali menemui peristiwa yang menurut kita bisa jadi ini karena kesombongan kita. Jadi saya pernah makan bareng dengan bapak-bapak usia 76 tahun, itu luar biasa sehatnya. Dari Jawa, orang kampung. Dia makan karena nggak paham ya, mungkin dulu dia diberangkatkan oleh anaknya. Dia makan semua lauk dan semua apa yang ada di meja dia jadiin satu, sampai kacang hijau dicampur. Tapi nikmat aja Bu makannya, sampai saya deketin pakai bahasa Jawa. Bapak saking pundi, Bapak dari mana? Dia sebutin dia dari Madura. Dari Madura Bu? Habis itu Pak, karena pakai ihram, habis umrah Pak? Iya habis umrah. Alhamdulillah habis umrah terus wayahe maem, dadi enak banget Bu, alhamdulillah. Pokoknya apa-apa yang disediakan dinikmati ya Pak. Iya Bu, soalnya teman sekamar saya ada, padahal masih muda Bu, udah 2 hari nggak bisa makan. Kenapa nggak bisa makan? Nggak cocok lauknya. Maido terus Bu. Maido itu kalau bahasa kita mah apa namanya, ngeledek, nyela terus sama makan. Apaan nih? Mereka dari Madura itu bayar sekitar 32 juta dengan hotel yang sama di kita di Venture yang harganya 27 juta Bu ya. Dia marah-marah gini, kita udah bayar mahal-mahal makanannya kayak begini dong, pokoknya setiap mau makan apa-apa dicela, kata si bapak. Maka 2 hari itu dia sariawan satu penuh mulut Bu. Coba ibu bayangkan ya Bu, Bu bapak bayangin sariawan satu mulut penuh, maka makanan seenak apapun gak akan bisa masuk mulut. Maka ketika Allah hidangkan makanan di hadapan kita, bersyukur. Alhamdulillah masih bisa ngunyah, alhamdulillah masih bisa nelen. Kalaupun qadarullahnya di sana sakit, bersyukur juga. Karena saya ini sedang memantau jamaah saya yang alhamdulillah dari sini sehat, sampai sana
Oh semangat sekali ya Bu, tawa saya ketika saya terkilir kakinya bengkak Bu sampai sana. Tapi alhamdulillah selesai, jadi umrah wajibnya selesai. Saya kirimkan voice note karena beliau gaptek, jadi kesana nggak bawa HP. Usia 65 tahun, berangkat sendiri, jadi saya kirimkan voice note ke teman sekamarnya. Saya cuma bilang gini, Ibu, kita sudah ikut pembekalan kemarin ya Bu, apapun yang Allah takdirkan, bersyukur dan bersabar. Itu artinya Allah izinkan ibu beristirahat dulu. Kemarin alhamdulillah sudah selesai umrah wajibnya. Walaupun istirahat, tapi ibu keren, istirahatnya di tanah suci. Nggak ada loh Bu orang ke Seleo istirahatnya di tanah suci. Saya bilang gitu Bu ya, karena khawatirnya beliau jadi sedih kan Bu. Ibu istirahatnya di tanah suci. Ikhtiar untuk sehatnya boleh sama tour leadernya dicariin tukang urut. Alhamdulillah dari kloter lain ada yang bisa ngurut Bu. Alhamdulillah tadi pagi dikirimin video, beliau sudah mulai bisa jalan. Saya cuma bilang gini, ingat materi kita tentang apapun yang Allah takdirkan kepada kita itu selalu baik untuk kita. Kalau ibu sabar dengan sakit ibu nggak banyak mengeluh, maka pahala sabar ibu akan berlipat ganda dibandingkan ketika ibu di tanah air. Kalau di tanah air kan kita nggak ada perasaan gini, ya Allah rugi amat ya, kaki aku keselewa, aku jadi nggak bisa ke pasar Malabar, aku nggak ada perasaan gitu kan. Tapi kalau di tanah suci kan kita, ya Allah udah di tanah suci dikasih sakit, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Justru ketika kita ridho di sana, itulah Allah menilai ridhonya kita atas takdirnya Allah. Maka apapun nanti yang terjadi di sana, jaga adab dan akhlak kita. Jangan banyak mengeluh, bersyukur dan bersabar. Dan beberapa kali yang sudah menerapkan ilmu syukur dan sabar ini Bu, belum berangkat aja sudah Allah berikan keberkahan Bu. Udah dikasih kabar kemarin ya Bu ya, pesawatnya delay ya Bu, 30 menit, tapi ternyata apa, yang tadinya pesawatnya apa diganti dengan Garuda. Tuh Bu, udah dapat berkah. Sama ketika mau berangkat juga belum berangkat, ibu nanti hotelnya diganti, di-upgrade ke sini. Jadi ketika kita datang dengan akhlak dan adab yang baik, maka Allah yang menjamu itu sesuai dengan bagaimana akhlak dan adab kita. Analoginya begini Bu, kalau kita datang nih bertamu ke rumah saya aja Bu, jadi tamu disediain apa aja, Duh terima kasih ya Bu Kun, ya Allah ini enak banget, dikasih bubur kacang, bilang aduh ini enak banget, semuanya dia terima dengan baik, terus anaknya juga baik, ngobrolnya enak. Kira-kira waktu mau pulang saya ngomong apa Bu? Besok main lagi ya, gitu kan ya. Kalau tamunya nyenengin kita kan pasti bilang gitu ya, besok main lagi ya. Tapi kalau tamunya nih dikasih makanan gini, lu bisa masak nggak sih? Ini bubur kacang hijau jadinya kayak cendol kayak gini, apa-apa dicela sama dia. Yang ada begitu pulang dalam hati kita bilang apa? Gak usah mampir lagi deh lu, ngeselin. Analoginya seperti itu. Kalau kita ridho di sana Bu, maka bisa jadi Allah akan bilang begini, Hilda, luar biasa ridhomu atas segala ketetapan yang aku berikan padamu di tanahku. Maka besok datang lagi ya, bawa anakmu, bawa suamimu, bawa keluargamu. Analoginya seperti itu. Maka kalau di sana Bu, terima apapun yang Allah takdirkan. Mau dapat teman sekamar unik, terima. Itu bagian dari jalan pahala kita. Kan kita nggak bisa milih ya Bu. Kita nggak bisa memilih peristiwa apa yang akan Allah hadirkan kepada kita, tapi kita bisa memilih respon kita. Mau gimana? Mau kita bikin kesal atau bikin B aja, biasa aja. Itu letak pahalanya ada di situ Bu nanti. Maka adab sama akhlak kita jaga agar Allah nanti undang terus, undang lagi. Maka saya pernah jalan sama teman sekamar saya, qadarullah, ketika keluar dari Masjidil Haram, di pelatarannya itu Bu ada kotoran manusia berceceran. Teman saya bilangnya gini, itu orang nggak tahu diri amat ya, memang nggak tahu ini masjid apa, masa iya buang air di situ, buang kotoran di situ. Ibu secara logika, ada nggak orang normal buang kotoran di masjid Bu? Nggak ada kan ya. Kalau nggak sakit, bisa jadi dia sangat kebelet, bisa jadi kan, mungkin nggak mungkin dia sengaja kan. Maka saya cuma tepuk sambil gini, Ibu istighfar, bisa jadi dia sakit. Maka ketika kita melihat sesuatu yang gak berkenan dengan pikiran kita, ubah jadi doa, ya
Ya Allah, jika ia sedang sakit, sembuhkan dia ya Allah. Karena bisa jadi ketika kita mengucap gitu, nanti kita yang kena loh. Yang kena gini, ya Allah itu orang nggak tahu diri amat tuh, besok bisa jadi kita yang kebelet atau sakit perut. Maka melihat apapun ubah jadi doa. Doa mah jadi pahala buat kita. Kalau kita benci, kalau kita sebel, kalau kita sok tahu, justru jadi prasangka buruk buat kita. Maka ada apapun ubah jadi doa, ada agar adab dan akhlak kita terjaga di sana. NA terus S. Tadi kan bukannya nasi ya. S. S itu apa? Sehat. Sehat kita, sehat jasmani, sehat rohani dipersiapkan dari rumah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah terbiasa minum suplemen atau minum vitamin, terusin. Jangan minum vitamin yang baru diminum. Karena nanti kalau baru, khawatirnya nanti reaksinya di sana, diare, sakit perut, kadang-kadang gitu ya kalau kita minumin obat-obat baru kan ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa di sini, teruskan. Minum suplemen, kontrol ke dokter kalau memang ada yang harus diperiksa. Agar apa? Ketika kita sehat di sana, kita bisa beribadah maksimal. Karena kita yang sehat dari sana, dari sini aja, terkadang kita sampai sananya itu karena kelelahan bisa sakit. Apalagi kalau dari sini kita sakit. Maka upayakan kita sehat jasmani dan rohani kita. Sehat kita mulai dari sekarang, mulai sering jalan kemana-mana, jalan agar kaki kita kuat, agar kita nanti di sana sudah terbiasa. Karena di sana itu Bu, kemarin saya hitung dengan kondisi yang tidak terlalu ramai. Nanti kalau untuk yang keberangkatan April, insya Allah tidak terlalu padat, nggak sepadat ini. Oh tadi yang pas di ininya ya, di Baitullahnya ya. Kalau April itu kan masuknya bulan Syawal ya. Kalau Syawal itu biasanya agak lengang. Nah, saya juga nanti insya Allah April, jadi insya Allah 4 hari setelah Idul Fitri berangkat ke sana. Itu biasanya insya Allah agak lengang, jadi kita bisa tawafnya itu nggak terlalu panjang, lingkarannya nggak terlalu panjang diameternya. Nah kalau saya hitung yang kemarin saya sawal itu sampai proses sa'i, sampai tahallul itu sekitar 22.000 langkah. Maka sekarang belajar dari sekarang nih, tambahin. Sekarang misalnya baru 5.000 langkah, tambahin lagi jadi 7.000 langkah. Paling tidak di rumah sudah bisa 10.000 langkah, insya Allah sudah aman di sana. Karena kalau di sana walaupun 22.000 langkah, karena bareng-bareng, jadi kita semangat, sepertinya nggak kerasa. Bareng-bareng nih kita kan ribuan, jutaan orang di sana ya, sepertinya nggak kerasa. Nah, sehat kita harus dipersiapkan dari rumah, dari sini, dari tanah air. Sehat jasmani, sehat rohani. I-nya yang terakhir tapi jadi yang utama. Maka persiapkan iman kita. Iman itu artinya percaya. Percaya bahwa apapun yang Allah takdirkan di dalam setiap kejadiannya itu baik bagi kita. Walaupun menurut penilaian kita kayaknya nggak baik, tapi itu bisa jadi yang terbaik buat kita. Karena kadang-kadang kita taunya mah setelah belakangan. Awal-awalnya khawatir dulu, awal-awalnya takut dulu, tapi ternyata Allah sedang merencanakan kejadian yang indah di belakangnya. Maka persiapkan iman kita dengan apa? Di rumah kalau yang belum terbiasa sholat tahajud. Kalau yang sholat rawatibnya belum seluruhnya dilakukan, mulai belajar dari sini. Agar apa? Agar nanti di sana terbiasa. Karena tadi ibadah utama di sana adalah sholat. Sholat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya, sholat di Masjid Nabawi 1.000 pahalanya. Makanya lakukan banyak sholat di sana. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat mutlak yang tidak terikat waktu, sholat tahajud, sholat duha, sholat isyraq atau sholat surut. Jadi pengaturan waktunya nanti ya ibu bapak yang dirahmati Allah. Kalau kita mau ke masjid, berangkat menjelang tahajud, taruhlah di sana itu subuh itu jam 4.55 kalau nggak salah. Sekarang nih ya, baru sekarang jam 5.30 Bu, ini lagi baru sholat subuh nih Bu. Di sana tuh jamnya yang sebelah kanan 5.46 waktu sana. Jadi sekarang sedang sholat subuh di sana. Nah jadi kita berangkat tahajud bisa di jam 3. Sholat tahajud di sana jam 3. Azan di sana ada 2 kali. Azan pertama yang menandakan masih bisa sholat tahajud. Azan kedua menandakan masuknya waktu subuh. Jadi kalau di jam kita belum jam 5 berarti belum sholat subuh, kita masih bisa sholat tahajud. Berangkat dari hotel jam 3.
sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir, semua lakukan, banyak lakukan sholat sunnah di sana, sholat hajat sampai subuh. Nanti dari subuh tunggu sampai suruk. Suruk itu 1,5 jam setelah azan subuh. Jadi kalau azan subuhnya jam 5.30, jadi sekitar jam berapa? 6.30, jam 7 ya. Berarti ya sekitar jam 7 salat suruknya. Kalau 5.30 subuh, suruknya jam 7. Salat suruk 2 rakaat itu pahalanya seperti menunaikan ibadah umroh. Maka tunggu sampai salat suruk, Bu. Udah jam 7 salat suruk baru pulang ke hotel untuk sarapan. Tetap makan ya biar sehat. Baru sarapan, setelah sarapan istirahat. Boleh tidur, bangun tidur jam 10, nanti mandi, habis mandi ke masjid untuk salat duha. Duha sampai nunggu zuhur. Begitu Bu ritmenya di sana begitu. Nanti habis zuhur mau main di sekitaran Masjidil Nabawi, mau main di sekitar Masjidil Haram, boleh. Mumpung di sana, nikmati. Tapi kalau saya maunya di masjid aja, boleh. Boleh kalau mau di masjid aja boleh, itu juga bagus. Tapi nikmati aja karena di sana ada Masjid Abu Bakar. Itu di eskalator yang viral tuh teh. Naik ke atas paling ujung, kita ke kanan itu udah Masjid Abu Bakar. Cobain di situ. Mumpung di sana cari, apalagi anak muda mah bisa search ya. Tempat ini, datangi. Mumpung di sana. Itu salah satu juga yang namanya tadabur alam. Tadabur alam itu artinya menikmati kebesaran Allah di muka bumi yang lain. Jadi nggak melulu ibadah itu tentang sholat. Ya, silahkan Ibu. Waalaikumsalam. Ibu masuk. Jangan diupin Bu, maju. Kan ya Bu. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dan Allah jadikan bumi bagimu untuk engkau jelajahi. Jelajahi itu artinya kita sudah diberikan kesempatan untuk menjelajahi bumi Allah, maka jelajahilah, tadaburi, nikmati kebesaran Allah di bumi lain selain di Indonesia. Maka boleh Bu, nanti kalau di Masjid Nabawi Ibu mau menikmati jalan pagi dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Sekarang kan ada tempat untuk jogging sampai Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di sana, itu boleh. Jadi nggak melulu tentang kita berdiam di dalam masjid. Tapi kalau misalnya mau di dalam masjid aja juga boleh. Pokoknya nikmati, yang penting kita di sana sehat dan kita tahu jalan pulang. Maka nanti nemtek kalau bisa jangan lepas ya Bu, nanti di bandara akan dikasih nemtek ya Bu, dikasih landiat yang isinya data kita, data tour leader, data mutawif. Nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di situ. Nah, maka dari rumah kita persiapkan iman kita agar kita bisa beribadah di sana secara maksimal. Kalau tadi sudah bekal kita yang terbaik adalah nasi, maka sekarang kita mengupgrade ilmu kita tentang bagaimana kita bisa berangkat ke sana dengan bekal ilmu yang cukup. Sebelum kita masuk ke bagaimana nanti kita bertawaf sa'i, kita harus memahami dulu bahwa ada yang namanya syarat wajib umroh. Siapa aja sih yang diwajibkan umroh? Siapa Bu yang diwajibkan umroh? Orang Islam, pasti orang Islam. Kalau orang kafir mah sebanyak duit apapun, hartanya sebanyak apapun, dia nggak kena kewajiban umroh, salat aja enggak ya Bu. Maka yang merasa dirinya orang Islam ketika dia belum melaksanakan umroh atau haji, artinya ada kewajiban yang dia tidak jalankan. Maka hati-hati maka Ibu nih sekarang nih bisa menjadi wasilah untuk bersiar kepada saudara kerabat yang sudah mampu tapi belum punya niatan untuk berumroh. Karena sebenarnya orang Islam itu diberikan panggilan oleh Allah, panggilan yang kedua untuk umrah atau haji sebelum panggilan yang ketiga, yaitu panggilan kematian. Syarat wajibnya beragama Islam. Yang kedua apa? Balik itu artinya dia
sudah kena kewajiban untuk menjalankan kewajiban dan sunnah yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah terus gimana Bu, kalau saya ngajak anak saya yang belum balik umur 7, 8, sampai 11 tahun misalnya untuk ayo Bu, divaksin dulu. Nah, kalau ngajak anak yang belum balik, maka pahalanya bagi orang tuanya. Orang tuanya mendapat pahala karena mengenalkan akidah dan kecintaan sejak dini kepada anak-anaknya sebelum balik. Setelah balik apa Bu yang ketiga? Mampu secara materi maupun secara kesehatan, secara fisik. Mampu dan dimampukan. Dimampukan itu karena banyak di antara kita yang berangkat umroh dan hajinya itu dibayarin oleh orang lain. Ada Bu, Masya Allah seperti itu Bu, bisa jadi anak kita, sahabat kita, atasan kita, itu artinya dimampukan oleh Allah. Jadi jangan pernah putus doa karena kita nggak pernah tahu bagaimana cara Allah memanggil kita untuk menjadi tamu. Kalau tadi syarat wajib itu sudah kita tahu. Sekarang rukun umrahnya. Rukun umrah itu yang pertama mikot, yaitu mengambil niat di tempat mikot. Niat umrah itu atau mengambil mikot itu kita ada tempat-tempat tertentu, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kalau di atas pesawat biasanya di Yalamlam, kalau dari Madinah biasanya di Bir Ali, kalau dari Taif itu nanti ada paket yang nanti ada free city tour Taif. Nah, biasanya dari Taif itu nanti ngambil mikotnya di Qornul Manazil. Jadi rukun mikotnya orang Yaman di Qornul Manazil di situ. Jadi ada tempat-tempat tertentu. Jadi nggak bisa sembarangan. Udah aku mau keluar dari hotel udah langsung ambil mikot, nggak bisa, karena mikot mah sudah ada ketentuannya, sudah ditentukan oleh Rasulullah tempat ngambil mikot. Nanti kita tinggal mengikuti mutawif sama tour leadernya. Niat di mikotnya, labaik Allahumma umratan, itu yang gampangnya, atau nama itu umrotan, nanti dibimbing sama mutawifnya. Dan umrah pertama itu wajib untuk kita. Jadi pakai nama kita sendiri ketika umroh yang pertama. Kalau umroh yang kedua itu umroh badal, umroh sunnah, kita nggak, misalnya capek nggak umroh dulu, nggak apa-apa. Yang penting yang pertama itu mau tidak mau kita harus umroh. Kecuali misalnya yang umroh pertama nih kita qadarullahnya haidnya belum selesai, jadi nggak bisa ikut umroh. Tapi begitu sampai hotel kita udah bersih. Besoknya umroh yang keduanya yang lain niat umroh sunnah, kita niat umroh wajib. Pokoknya yang pertama kali kita lakukan itu adalah umroh wajib buat kita. Ambil mikot di tempat-tempat tertentu. Dan jangan lupa ketika mengambil mikot kita sudah memakai pakaian ihram. Bapak-bapak udah nggak pakai celana dalam lagi, udah pakai kain ihram. Sudah bisa pakai pakaian ihram, Pak? Nanti kalau belum bisa, di YouTube banyak banget ya cara-caranya. Lupa saya mau ngingetin, ada bapak-bapaknya bawa itu kan ihram. Nanti juga kalau ada manasik offline-nya, biasanya nanti diajarin juga. Sudah pakai kain ihram, ibu-ibunya sudah menutup aurat plus dengan tangannya juga. Jadi punggung tangan ini nggak boleh kelihatan. Maka kalau nanti datangnya itu ke Mekah duluan, ke Jeddah duluan, usahakan sarung tangannya ini ada di tas lempangnya, bukan di kabin, bukan di koper. Karena nanti begitu mau ambil mikot kita harus sudah pakai sarung tangan. Jadi kenapa harus pakai sarung tangan? Karena nanti ketika kita isti'lam Bismillahi Allahu Akbar, kan keangkat gini ya Bu. Kalau nggak pakai dia akan kelihatan kayak gini, keturun begini biasanya, yang akan kelihatan auratnya. Kalau kelihatan aurat itu membatalkan umrohnya kita. Maka ibu-ibu diingatkan, manset yang di sininya bolong ya Bu, ininya harus kelihatan. Jadi ini tertutup, ini bolong. Sekarang banyak modelnya ya, macam-macam.
itu ada di tas selempang kita yang kita bawa dari tanah air sampai nanti ke pesawat. Kalau di kabin kita repot, nanti harus ngeluarin dulu dari pesawat ya. Kan kalau manset mah kecil ya, masuk juga di tas selempang gitu kan. Jadi nanti masukkan ke tas selempang, itu nggak ada yang di luar. Ada yang datang. Nanti bapak-bapak berarti kalau yang ngambil mikotnya di pesawat, di dalam tas kabinnya itu disimpan kain ihramnya. Jadi kain ihram, sabuk ada di tas kabin. Dari rumah yang tujuan pertamanya adalah Jeddah atau Mekah, dari rumah sudah mandi ihram, mandi umrah, mandi wajib untuk umrah. Cara mandinya gimana? Cara mandinya sama seperti ketika mandi wajib kita junub atau selesai haid atau selesai mimpi basah. Jadi mandi wajib dulu. Kalau nanti kan dikasih tahu nih, nanti kita akan mendarat di Jeddah dulu karena kita akan ke Mekah. Kalau ke Mekah dulu berarti kita akan umrah dulu. Maka dari rumah sudah mandi wajib. Tapi nanti gimana? Batal apa enggak? Mandi wajib enggak ada batal. Jadi walaupun habis mandi wajib kita nanti di bandara pop misalnya, nggak apa-apa, tinggal wudhu lagi nanti kalau mau umrahnya, kalau mau sholatnya. Penting dari rumahnya sudah mandi wajib. Ini sunnah, tapi sunnah yang dianjurkan. Artinya rugi kalau nggak dikerjakan. Kalau di Indonesia suka bilang gini sih ya, sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Padahal gini, kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Karena kan kita nggak dapat pahala gitu. Jadi bandingannya harusnya seperti itu. Sunnah yang dianjurkan. Maka sebelum berangkat mandi wajib dulu. Kalau sudah mandi wajib, masih boleh pakai wangi-wangian sebelum kita pakai kain ihram. Jadi misalnya nih, Bapak mau pakai kain ihram, mau pakainya di dalam kamar mandi, atau kalau yang pakainya Saudi dia ada musolanya, jadi ganti pakaiannya misalnya di musolanya, atau gantinya ketika yang ke Muscat dulu, ke Doha dulu, itu nanti biasanya ketika transit baru ganti. Nah, pas ganti belum ngambil mikot masih boleh semprot minyak wangi, masih boleh touch up yang perempuannya, mau pakai sunscreen boleh, mau pakai lip balm boleh sebelum ambil mikot. Tapi ketika sudah ambil mikot berlaku larangan-larangan ihram. Kalau kita langgar, batal ihram kita. Maka kita nanti harus bayar denda ya. Jadi kalau sudah ngucap gini, labbaik Allahumma umratan, maka nggak boleh kena wangi-wangian, nggak boleh potong kuku, nggak boleh rambutnya sama kita sengaja dicabut karena gatel, itu nggak boleh ya. Nggak boleh cukur bulu hidung walaupun lagi gatel atau apa, nggak boleh. Nggak boleh bunuh binatang, ada nyamuk diusir aja. Pokoknya kita lagi baik banget, nyamuk aja diusir, nggak boleh dipukul. Karena itu berlaku larangan ihram. Kalau sudah labbaik Allahumma umrah kan sudah berlaku seperti itu, udah nggak boleh kena wangi-wangian. Kalau nggak sengaja nih misalnya ke toilet terus akhirnya cuci tangan pakai sabunnya wangi, bilang ya, jangan bilang ini nggak ada yang tahu ini, nggak usah, nggak ada yang tahu, sayang nanti umrah kita nggak sah. Mendingan kita bayar damnya itu paling cuma ngasih makan, ngasih sedekah untuk ngasih makan, doa apa nanti dikumpulin di tour leader, nanti akan dibagikan di sana. Kalau kita nggak bilang justru nanti sayang, kita sudah kena dam tapi nggak mau bayar, jadi ngaku. Kalau batal ngaku ya Bu, kalau kena misalnya nggak sengaja tadi mukul nyamuk sampai berdarah sampai dianya mejret gitu, bilang saya tadi bunuh ini kena dam, mendingan gitu. Motong turun dari pesawat misalnya ngelihat bunga di pohon apa kita cabut, itu juga nggak boleh. Nggak boleh rafas, nggak boleh berantem, nggak boleh maki-maki, nggak boleh kesel. Jadi nggak boleh tubuh yang semua gitu, nggak boleh hubungan badan yang membatalkan, itu nggak boleh. Nggak boleh kita lakukan. Mulai berlaku ketika sudah masuk niatnya umrah, ambil mikot, ketika kita sudah ambil mikot. Nah, setelah ambil mikot sampai di hotel biasanya istirahat dulu. Nah, kalau udah istirahat
Hati-hati nanti kalau tiduran mau ke kamar mandi, biasanya yang sering sekali ke ini nih udah di kamar mandi tuh Bu ya, cuci tangan pakai sabun, gosok gigi, tahan dulu, sabar sampai kita nanti selesai. Maka di dalam juga usahakan laki-laki dan perempuan saling menjaga aurat. Walaupun sama-sama perempuan, tapi kan sama-sama perempuan. Ingat kita di sana mau ibadah, sedang diuji kesabarannya untuk menyempurnakan. Maka sempurnakan dengan menahan Bu. Tapi pengen pipis, tapi pengen ini nggak enak, gerah banget, pengen betulin rambut di kamar mandi. Di kamar mandi. Di kamar mandi kita melakukannya. Ganti, misalnya mau ganti baju juga, karena tadi di pesawat kayaknya bajunya ketumpahan coklat, mau ganti gamis, mau ganti gamisnya yang di tas kabin, gantinya di kamar mandi. Jaga aurat kita sampai nanti, sabar sampai kita tahalul, sudah ambil mikot, kemudian nanti akan dibimbing oleh mutawif dan tour leader untuk tawaf. Doa masuk masjid, Masjidil Haram. Nanti kan akan dapat buku doa ya Bu. Ibu bapak ada buku doa, sering dibaca-baca, tidak perlu dihafal, karena tawaf sa'i itu nggak ada doa khusus kecuali 2, Bismillah dan doa sapu jagat. Udah hafal semua ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaf pertama itu wajib diawali dari Hajar Aswad, masuk pintu King Fahd. Pintunya pintu 79, masuk pertama, mulai putaran pertama di Hajar Aswad. Syarat putaran tawaf itu harus, tawaf untuk ihram ya, harus pakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu disunahkan putih, sunnah ya. Tapi kalau perempuan kan kita dari ventur mukananya sudah putih ya, boleh gamisnya dalamnya putih, boleh dalamnya apa aja, yang utama adalah menutup aurat. Saya tidak menyarankan untuk menghafal dan membaca buku, karena apa? Sayang kalau kita sudah sampai sana kita fokus sama buku doa, liatin gini aja, ngebacain doa gini aja, sayang. Karena nanti dari ventur insya Allah dikasih receiver Bu, jadi cuma tinggal dengerin sini aja. Fungsinya kita untuk baca, sering baca-baca di rumah itu agar kita familiar dengan apa yang dibaca sama mutawif nanti. Oh ini udah putaran pertama. Yang utama ketika kita di sana, tawaf di sana, pandangi Ka'bah. Karena hanya dengan memandang saja kita dapat 20 kebaikan. Maka jangan fokus sama buku doa. Jangan fokus sama buku, pandangi Ka'bah. Lihat kemahabesaran Allah di sana, lihat bagaimana luar biasanya Allah menjaga Ka'bah dari pasukan Abraha, dari pasukan bergajah. Lihat bagaimana kuasanya Allah menyuruh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk meninggikan Ka'bah yang dulu sempat hilang terendam banjir. Pandangi Ka'bah, biar kita dapat 20 kebaikan dengan memandangnya saja. Maka nanti diawali dengan isti'lam. Isti'lam itu mengucapkan bismillah kepada Hajar Aswad, karena Hajar Aswad ini disunahkan untuk dicium. Tapi kalau mencium Hajar Aswad kita mendekati sampai kena kainnya, kiswahnya, dalam keadaan kita mau umroh, itu kita batal. Kan ini wangi sekali, jadi nggak boleh kena ini. Kalau kita sedang umroh ya, maka nggak boleh kena ini. Kecuali kalau kita sengaja datang cuma mau mencium aja, tapi kita dalam keadaan bukan sedang umroh, itu boleh. Jadi isti'lam itu menghadapkan telapak tangan kita ke Hajar Aswad, dihadapkan dulu baru dicium, bismillahi Allahu Akbar. Bukan dicium dulu baru dihadapkan, tapi dihadapkan dulu baru dicium. Isti'lam, bismillahi Allahu Akbar. Itu doang yang bahasa Arab, sama tadi Robbana Atina. Sisanya doakan apapun yang menjadi hajat kita. Saya seringkali membagi 7 putaran tawaf dengan 7 doa yang biar kita nggak lupa. Karena sayang kalau udah sampai sana kita lupa ngedoain orang-orang yang kita cinta. Maka yang pertama, putaran pertama setelah isti'lam, setelah kita zikir, di sini ada tempat-tempat mustajab doa. Maka ketika kita melewati tempat mustajab doa, banyakin doa di situ. Selain Hajar Aswad, ada di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ini namanya multajam. Kalau kita dulu mikirnya multajam itu kirain ini
Bukan, Multajam itu dinding antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini tempat mustajab doa. Tak lewat situ, Bu, banyakin doa apa yang menjadi hajat kita. Selain Multajam ada Pancuran Mas. Pancuran Mas itu depannya ada Hijir Ismail. Itu juga tempat mustajab doa. Juga ada Rukun Yamani di sini. Itu juga tempat mustajab doa. Setiap sudutnya adalah tempat mustajab doa. Maka jangan fokus sama buku doa, karena buku doa mah itu disunahkan, tapi yang utamanya pandangi Ka'bah. Sambil memandangi Ka'bah, maka tawaf pertama doakan 4 orang tua kita. Yang sudah menikah punya 4 kan orang tua ya, Bu ya? Orang tua kandung kita, orang tua suami kita. Tawaf pertama, biar nanti nggak skip, semuanya bisa kebagian doa. Maka ketika memandang Ka'bah, sambil bilang sama Allah, ya Allah, berikanlah setiap langkah yang menjadi ibadahku pahalanya untuk ayahku ya Allah. Berikan ia tempat terbaik di sisimu ya Allah. Jika bapak kita udah meninggal ya Bu, sebut namanya, bayangkan kebaikannya. Ibu kita sebut namanya, bayangkan kebaikannya. Doakan 4 orang tua kita ya Allah. Hamba mungkin belum mampu memuliakan dan membahagiakan ia di dunia ya Rabb, maka tolong muliakan dan bahagiakan ia ya Allah. Sebutin namanya Bu. Sepanjang kita tawaf, doakan 4 orang tua kita. Bawa namanya ke hadapan Allah. Mintakan kemuliaan, kebahagiaan untuk 4 orang tua kita. Sebutin. Tawaf yang kedua, doakan pasangan kita dan diri kita. Dan kita suka lupa mendoakan diri kita juga. Doakan pasangan dan diri kita. Sambil tawaf nih Bu, melewati tempat-tempat mustajab doa, lapor sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesempatan hamba membersamai suami hamba selama 30 tahun ini ya Allah. Maka ya Allah, atas segala kebaikannya ya Allah, jadikanlah semua kebaikan yang mungkin pernah aku lakukan pahalanya juga untuknya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, berikan ia tempat terbaik di sisimu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosanya, berkahilah kehidupannya ya Allah, sehatkan badannya, panjangkan usianya dalam ketaatan ya Allah, dan berikan ia kesempatan menjadi imam terbaik bagi keluarga dunia dan akhirat ya Allah. Sebutin pasangan kita, dan jangan lupa diri kita, doain kita. Ya Allah, hamba hadir di sini ya Allah, menundukkan wajah dalam ketawaduan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah, istiqomahkan hamba dalam kebaikan ya Allah. Sehatkan hamba ya Allah agar bisa membersamai keluarga hamba dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, jaga hamba dari kesia-siaan waktu ya Allah. Apa yang mau Ibu minta, doain pasangan, diri kita. Tawaf yang ketiga, doain anak-anak kita. Ada berapa anak kita? Sebutin. Itu tisunya dikelilingin, jangan nangis sendiri. Udah sering banget ngedengerin tapi nangis mulu. Gimana saya teh? Doain anak-anak kita. Ada berapa anak kita? Sebutin satu-satu. Sebutin anak kita yang pertama, apa harapan kita. Sebutin kebersyukuran kita. Jangan lupa bersyukur dulu ya. Kalau berdoa itu bersyukur dulu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, 17 tahun telah Engkau izinkan hamba membersamai. Sebutin namanya, Aska Maulana Wibawa ya Allah. Jadikan ia anak yang soleh ya Allah. Teguhkan iman Islamnya ya Allah. Kalau mau minta jodoh buat anak, sebutin dulu kebersyukurannya kita dulu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, 25 tahun Engkau izinkan hamba membersamai si famili Ati Firdausa ya Allah. Ya Allah, sehatkan dia, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Berikan ia jodoh terbaik dari sisimu ya Rabb, yang mampu membimbingnya dunia akhirat.
Sebutin nama anak kita satu-satu. Tawaf yang keempat, kalau yang sudah punya cucu, boleh cucu. Diingat-ingat Bu, nanti di listnya Bu ya, anaknya siapa. Siapa tahu ada yang anaknya 11, cucunya 23. Nanti kasihan kalau satu nggak kesebut ya Bu ya. Coba ditulis satu-satu nanti, doain. Tawaf keempat boleh cucu. Kalau yang belum ada cucu, boleh merembet ke kakak, adik. Boleh merembet ke om, tante, boleh seperti itu. Yang kelima, boleh doakan teman-teman. Kan suka banyak ya Bu yang nitip ya Bu. Kenapa tawaf ini saya bagi doa-doanya? Karena kadang-kadang kita ngedoain yang nitip tulisan, lupa ngedoain yang lainnya. Maka dibagi itu Bu. Orang tua kita dan pasangan, anak-anak, cucu kita, adik kakak kita, baru keluarga besar kita. Yang tawaf yang ketujuhnya boleh doakan negara kita, negeri Palestina, negeri Rohingya, negeri-negeri yang dimana Islam itu sulit berkembang, didoain sama kita. Doa yang baik akan kembali kepada kita. Maka dibagi Bu. Maka tadi apa Bu? Jangan fokus sama buku doa. Buku doa nggak perlu dihafal, tapi wajib dibaca dulu di rumah biar nanti paham. Ustadznya lagi baca doa ini, jadi familiar kita. Kalau udah selesai doanya, mau zikir Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Boleh kayak itu, boleh asmaul husna. Yang penting hati, kata-kata kita nggak kosong ketika di depan Ka'bah. Sudah tawaf sampai 7. Nah, tawaf ini juga syarat wajibnya salah satunya juga selain menutup aurat adalah suci dari hadas dan najis. Maka nggak boleh batal wudhu. Syaratnya sama seperti ketika mau sholat, dia nggak boleh batal wudhu. Gimana kalau batal wudhu? Baru sampai sini udah mau putaran keempat ternyata batal wudhunya. Maka bilang sama tour leader dan atau mutawifnya, saya batal. Kalau batal nanti boleh mundur atau boleh berwudu dengan menggunakan spray sambil ngikutin jalan ya Bu, menggunakan spray. Yang penting airnya itu mengalir. Jadi bukan cuma basah sedikit doang, tapi dia ngalir di sininya terus gitu. Nah itu baru bisa. Jadi tangan dulu, wajah, terus kalau mau telinga masukin tangannya ke dalam mukena seperti itu. Kaki cukup usap kaos kaki aja. Jadi boleh mengusap kaos kaki, boleh mengusap sepatu. Itu sebenarnya salah satu sunnah, tapi yang sekarang sudah sering dilupakan bahwa dikiranya kalau kaki itu harus basah. Enggak, dia boleh mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki, boleh seperti itu. Jadi tangan sampai sini, terus muka, kemudian kaki, yang inti-inti aja. Hitungannya ketika kita batal di sini, maka ini dihitung batal semua. Jadi dimulai dari sini lagi. Ini padahal saya tadi udah mau yang keempat, maka ini kan saya baru 3, maka dihitung lagi dari awal di sini, dihitung lagi baru mau mulai keempat lagi. Jadi jangan nahan kentut kalau kita batal ya Bu. Kalau misalnya batal, batalin aja. Maka ada salah satu doa yang sering kali setiap kali saya selesai wudhu, saya selalu minta sama Allah. Abis wudhu selain baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tolong jaga hamba jangan batal wudhu. Tambahin gitu ya. Jangan bilang, ya Allah jangan kentut ya Allah. Ih, kembung nanti perutnya kalau nggak kentut-kentut. Jadi bilangnya apa? Ya Allah, tolong jaga hamba, jangan batal wudhu. Minta kekuatan sama Allah. Karena kalau tawaf wajib punya wudhu. Tapi nanti kalau sa'i nggak punya wudhu juga nggak apa-apa. Selesai tawaf kita akan mundur di belakang Hijr Ismail, di belakang makom Ibrahim untuk sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Sholat sunnah di situ, kemudian berdoa. Selesai dari situ, sebelum sa'i biasanya diarahkan untuk minum air zam-zam. Keutamaan minum air zam-zam itu, air zam-zam sesuai dengan apa yang menjadi hajat kita. Maka kalau minum air zam-zam, jangan cuma minum, jangan cuma baca bismillah, minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa baca doa, minum air zam-zam, baca doa. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, jadikan air zam-zam ini dengan kemuliaannya menjadikan badan hamba sehat ya Allah, menghilangkan semua penyakit yang ada di diri hamba ya Allah, sehingga hamba bisa beribadah dengan baik di sini ya Allah. Dan izinkanlah ya Allah, anak keturunan hamba bisa minum air zam-zam di sini. Gitu Bu, tambahin ya kalau berdoa. Terus kita minum. Saya minum ya. Jadi apapun juga minta sama Allah. Maka gitu Bu. Air jam-jam akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tadi kan kita minta disehatkan badan kita, minta suatu saat anak-anak keturunan kita bisa minum air jam-jam di sini, maka banyakin doa. Setelah minum air jam-jam, kita akan diarahkan untuk sa'i. Sa'i itu 7 kali dari Safa ke Marwah. Dalam sa'i tidak ada doa khusus, doa-doanya nanti akan dibimbing oleh mutawif. Kalau pakai receiver boleh diikuti atau diaminkan saja di mana mutawif menjeda doanya. Kalau nggak bisa doa, banyakin zikir. Makanya biasanya kalau kita lihat di TV-TV atau kedengeran dari yang pernah umrah atau haji, biasanya kalau rombongan Indonesia tuh kedengeran gini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu zikirnya gitu boleh. Setiap tempat di sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah tempat mustajab doa. Maka di situ juga banyakin doa. Apa yang ingin menjadi doa kita semua doakan. Kalau paman saya dulu lucu doanya, tapi menurut saya yaitu doa beliau maka terkabul insyaallah. Dia kalau sambil jalan setelah zikir dia pakai bahasa Jawa nih, tambah sugih, tambah sehat, tambah makmur, tambah sugih, tambah sehat, tambah makmur. Gitu Bu zikirnya dia. Tapi bener Bu, setelah pulang dari sana tambah kaya dia. Kenapa kok mikirnya tambah kaya? Biar bisa banyak bantu orang, biar bisa ngumrohin orang, biar bisa. Kalau harta kita banyak untuk membahagiakan orang lain, itu kan nanti akan bertambah ya. Itu boleh Bu. Apa-apa yang terbaik menurut kita minta izin sama Allah, bilang sama Allah, ya Allah, hamba datang ke sini ya Allah. Pokoknya ngobrol sebanyak-banyaknya ketika di tanah suci itu, ngobrol sebanyak-banyaknya sama Allah tentang apa keinginan kita. Nanti setelah sa'i selesai, diakhiri dengan tahalul. Maka rukun umroh tadi kan niat ngambil mikot, tawaf, sa'i, tahalul yang keempat ya. Tahalul itu memotong sedikit rambut. Bagi perempuan minimal 3 helai, kalau laki-laki disunahkan gundul. Tapi kalau baru umrah pertama jangan gundul. Besok umrahnya gimana? Umrah yang keduanya bingung mau gunting yang mana. Jadi kalau sudah umrah terakhir baru digundul untuk afdolnya ya kalau laki-laki digundul. Tapi nggak digundul juga nggak apa-apa. Kalau perempuan yang penting 3 helai rambut kepotong. Nah hati-hati ketika nanti tahalul, jangan mau ditawarin gunting oleh orang lain yang kita nggak kenal, nggak satu kloter. Karena TL mutawif biasanya udah bawa gunting. Karena kalau anak-anak Arab di sana yang nawarin, itu tahu-tahu nanti begitu dikembaliin minta bayaran. Jadi bukan minjemin, nyewain. Nggak nanggung-nanggung, mintanya 100 real. 100 real berapa? 400 ribu, 400 ribuan. Maka jangan di sana, siapapun yang nawarin jasa, kita konfirmasi sama tour leader dulu ya, karena khawatirnya itu nanti kita nggak paham, ternyata kita harus bayar. Jadi jadi maka Bapak Ibu nggak perlu bingung bawa gunting, karena itu udah tugasnya tour leader sama mutawif di sana. Nanti mereka akan bawa. Kalaupun mau bawa, simpennya di koper besar, jangan di koper kecil ya. Koper kecil nggak boleh ada benda tajam. Setelah tahalul, maka selesai semua proses umroh. Semua hal-hal yang membatal ya dalam larangan ihram itu sudah boleh. Jadi sudah boleh mandi, sudah boleh gosok gigi, sudah boleh pakai wangi-wangian, sudah boleh pakai celana dalam. Buat bapak-bapaknya sudah boleh.
boleh pakai pakaian yang berjahit lagi, boleh pakai pakaian biasa lagi, sampai jadi batasnya adalah tahalul. Kalau sudah tahalul sudah bisa apa-apa. Yang kelima, rukun umrahnya tertib. Tertib itu artinya harus berurutan. Jadi kalau misalnya kita mau tawaf, tawaf penuh banget, itu di tempat sa'i agak kosong, kita sa'i dulu deh. Nggak boleh. Urutannya harus niat, tawaf, sa'i, dan tahalul. Jadi harus tertib berurutan. Nah, udah seperti itu yang dilakukan di Masjidil Haram. Yang utama ibadahnya adalah salat dan umroh kita, karena umroh itu cuma bisa di Masjidil Haram, yaitu ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu ada dua tawaf nanti, ada tawaf umroh, tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu artinya apa? Tawaf yang kita lakukan sebagai pengganti sholat sunnah masjid, tahiyatul masjid. Jadi nggak ada tahiyatul masjid, jadi langsung tawaf sunnah, keliling 7 kali. Kalau 7 keliling mah pusing ya. Keliling 7 kali. Terus kalau tawaf sunnah itu nggak apa-apa kita mendekati Ka'bah untuk pegang Ka'bah, mau cium Ka'bah boleh, karena kita nggak pakai baju ihram. Tapi sekarang laki-laki diwajibkan pakai pakaian ihram, walaupun tetap pakai celana dalam karena bukan umrah ya, kalau mau mendekati Ka'bah. Sekarang ada jam-jam tertentu dikasih jalur untuk perempuan mencium Hajar Aswad. Tapi itu mah semua kembali kepada rezekinya masing-masing ya. Kadang jam 12 malam kalau askarnya lagi banyak mah dibuka tuh jalan khusus untuk perempuan nyium Hajar Aswad. Qadarullah, ibu minta aja sekuat tenaga sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah izinkan hamba bisa mencium Hajar Aswad. Maka kalau Allah ridho insya Allah dikasih jalan. Saya nggak pernah berdoa untuk bisa mencium Hajar Aswad, Bu, karena nggak pernah dapat izin dari suami. Melihat kondisi seperti itu, suami saya selalu bilang jangan deketin Hajar Aswad, jangan deketin Hajar Aswad, karena beliau khawatir dengan badan saya yang sekecil ini ketimpah-timpah orang-orang besar, kan ya di Hajar Aswad mah orangnya banyak. Jadi maka saya nggak pernah berdoa untuk bisa mencium Hajar Aswad, karena ternyata mencium suami pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Yang masih punya suami sering-sering cium ayah ya. Apalagi kalau suaminya hitam kayak suami saya. Aswad itu artinya hitam. Jadi kalau nyium bilang aja, aduh Hajar Aswad nih pahalanya, ciumin aja terus. Jadi saya belum pernah berdoa minta sama Allah untuk bisa mencium Hajar Aswad. Belum pernah ada keinginan. Tapi begitu kemarin saya lihat reels bisa, ternyata ada jam-jam tertentu yang dibuka untuk memberi kesempatan perempuan mencium Hajar Aswad. Saya mulai pengen berdoa, ya Allah, ingin sekali-kali bisa mencium Hajar Aswad tanpa harus berdesak-desakan. Karena kalau kemarin-kemarin karena kan perintah suami itu lebih wajib daripada kita melakukan yang sunnah untuk mencium Hajar Aswad kan. Jadi saya belum pernah berdoa mencium Hajar Aswad. Kata saya, ini mah kayaknya taktiknya cinta untuk bisa dicium terus. Bisa jadi begitu ya. Sudah, itu adalah rangkaian ibadah di Masjidil Haram. Sekarang kita ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada tempat mustajab doa namanya Raudhah. Raudhah itu tempat di antara mimbar Nabi dan makam Nabi. Di sana ada, di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Nabi dan 2 sahabatnya. Siapa, Bu? Pak? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar dan Umar bin Khattab di situ. Raudhah itu masuknya nanti lewat tasreh dari travel, dari paket kita. Itu biasanya nanti akan ada pembimbingnya. Kalau perempuan, tempat perempuan itu ustazah, nanti ada ustazahnya, nanti mutawifahnya nanti yang akan bimbing. Kalau laki-laki nanti bersama mutawifnya. Hakikatnya Raudhah itu adalah tempat sholatnya laki-laki. Maka kadang-kadang kalau sedang rezekinya laki-laki mah enak banget bisa berlama-lama di Raudhah. Kalau pas dia masuk ke situ azan. Suami saya 2 kali begitu, Bu. Antri masuk Raudhah jam 2 siang, panasnya Masya Allah. Kata dia gini, aduh Masya Allah panas banget. Saya keluarin doa, Bu, begitu dia bilang gitu. Insya Allah nanti begitu masuk azan asar, maka ayah nanti akan lama di situ. Bener bukan? Begitu pas jatahnya kelompok beliau masuk azan asar, maka beliau bisa nunggu aja, nunggu mau iqomah, banyak sholat di situ. Maka lama banget di situ jadinya kan.
azan asar dan azan maghrib. Azan asar, kemudian keberangkatan yang berikutnya dapat azan maghrib juga di situ, masya Allah. Kalau perempuan begitu waktu sholat, maka tempat raudhahnya ditutup lagi untuk jamaah laki-laki, karena itu tempatnya memang untuk jamaah laki-laki. Nanti di raudhah, terutama untuk perempuan, usahakan perbanyak sholat, bukan perbanyak posisi doa. Karena kalau udah posisi doa gini nanti bakal diusir sama askar. Jadi ketika kita bisa sholat di sini, misalnya di tiang Aisyah yang ada tulisan emasnya, nanti tiangnya itu, sholat di situ, deketin ke tiangnya. Terus misalnya sudah disuruh untuk pindah, geser aja, cari tempat yang nggak kelihatan sama askar, sholat lagi di situ. Perbanyak doa dalam sholat, karena momen terdekat kita kepada Allah adalah ketika kita sholat. Maka perbanyak doa dalam sholat. Jadi terus Bu, kalau diusir lagi misalnya, geser lagi Bu, kita sholat lagi di situ. Banyakin sholat di situ. Agar apa? Agar kita dapat tempat mustajabnya di Masjid Nabawi. Karena satu-satunya tempat yang mustajab di Masjid Nabawi adalah di Raudhah itu. Di pintu 29 itu ada tempat untuk kajian ikhwan. Jadi ada syekh dari Indonesia yang biasanya Ba'da Isya itu mengadakan kajian di situ. Kalau Aska dulu anak saya yang bontot, saya WA, saya itu kok nggak jawab-jawab, kirain kemana, sayanya udah ngantuk, ternyata dia sedang kajian. Jadi ternyata di sana ada kajian untuk laki-lakinya, khusus ikhwannya di pintu 29. Kalau perempuan biasanya setelah subuh menunggu suruk itu ada liko kecil-kecil. Jadi kita deketin aja di situ, nanti bisa setor hafalan kita atau setor ngaji kita sama ustazah dari berbagai negara. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Afrika. Nanti kita justru bisa belajar di situ sambil menunggu suruk. Ingat tadi kan kita berangkat menjelang tahajud ya, tahajud sampai subuh, habis subuh sampai suruk. Setelah suruk baru ke hotel untuk sarapan. Di Madinah hotel insya Allah dekat semua dengan ininya, dekat dengan masjidnya, maka bisa bolak-balik. Nanti untuk jamaah yang landing Madinah dulu, jangan terlalu diforsir tubuhnya untuk ibadah lama-lama di Madinah ya Bu, karena yang utamanya belum, yaitu umrohnya ke Mekahnya ya. Jadi di Madinahnya waktunya istirahat, kita tetap istirahat, karena yang istilahnya gongnya itu adalah umroh ketika di Mekah. Jadi sebenarnya nggak ada yang kan bilangnya enakan Madinah dulu, enakan Mekah dulu, jadi kita bisa ibadah dulu. Semuanya enak, karena semuanya Allah yang panggil. Kita dikasih kesempatan dimanapun. Ingat tadi, takdir apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Kalau Madinah dulu, setelah turun pesawat kita bisa istirahat dulu. Kalau Mekah dulu, walaupun capek, jet lag, tapi kita bisa umroh dulu. Tapi staminanya harus luar biasa kita jaga, karena habis perjalanan panjang, istirahat sebentar, kita langsung umroh. Jadi semua ada kebaikan dan kekurangannya. Yang terbaik adalah kita menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh sambil dimakan snacknya Bu, karena materi inti utamanya sudah kita lewati. Sekarang tinggal sesi tanya jawab.